Sambil nunggu yang lainnya masuk, kita mulai sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam rangka belajar bersama, masuk ke dalam ruang kelas tematik LBGINAS. Pada pertemuan ini kita melanjutkan materinya dari tahun yang lalu. Karena kita liburnya lama, setahun ya liburnya. Enggak. Juga membahas huruf tambahan seri 1 di tahun 2021. Sedangkan bahas huruf tambahan di seri kedua ini tahunnya 2022. Ini maaf ya, liburnya lama. Karena kita konsentrasi masuk kepada pelajarannya. Hurufuz ziyadati, yakni artinya huruf-huruf tambahan. Hurufuz ziyadati, yakni huruf-huruf tambahan. Kuliah umum di ruang kelas virtual matematik ilmu Quran yang berjudul huruf tambahan. Huruf-huruf tambahan di Al-Quran ini terbagi menjadi dua kategori. Yang pertama ada namanya al-mabani, yakni huruf tambahan yang tidak punya arti. Yang kedua ada namanya al-ma'ani, huruf tambahan yang sebetulnya hurufnya itu punya arti. Jadi huruf-huruf ziyadah atau huruf-huruf tambahan di Al-Quran, bila dari sudut pandang punya arti atau tidak, itu diistilahkan al-mabani dan al-ma'ani. Huruf-huruf tambahan ada dua, al-mabani dan al-ma'ani. Ini contoh huruf-huruf yang al-mabani. Misalnya ada kalimat berbunyi la'adbahanna. Ini sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya di seri yang ke-1. La'adbahanna ada alif huruf tambahan. Syai'in juga sama ada alifnya huruf tambahan. La'adbahanna artinya sungguh aku benar-benar akan menyembelih. Kalau syai'in artinya sesuatu. Contoh lagi, bi'aidin dengan tangan-tangan. Afain artinya maka apakah jika. Dari tampilan di layar ada warna merah huruf alif contohnya. Huruf ya contohnya. Huruf alif dan ya adalah bernama huruf tambahan. Yang aslinya memang tidak punya arti. Dari nama-nama huruf hijaiyah alif sampai dengan ya di Al-Quran, huruf tambahan yang kategori mabani yang tidak punya arti itu ada 4. Alif, wawu, ha, dan ya. Jadi di Al-Quran kalau kita menemukan suatu lafaz yang lafaz tersebut ada huruf-huruf tambahannya yang memang nggak punya arti, itu namanya huruf mabani sebutannya. Al-mabani, huruf tambahan yang tidak punya arti, contohnya alif, contohnya wawu, contohnya ha, dan contohnya adalah huruf ya. Ini semua contoh yang huruf-huruf mabani. Kalau huruf-huruf ma'ani, misalnya ada kalimat berbunyi wa kafa billahi dan cukuplah Allah. Wa bima rahmatin dan dengan rahmat. Tulisan billahi, huruf bi aslinya punya arti kalau perkata, bi arti aslinya dengan. Tapi dalam suatu ayat ada kalanya bi enggak diartikan. Nah, sekedar sebagai huruf tambahan bagi suatu fiil atau kata kerja sebagai huruf kata sandangnya. Contoh di sini, kafa artinya cukup. Nah, dalam bahasa di Al-Quran, kafa yang artinya cukup itu punya huruf kata sandang. Masih ingat yang merasa pernah lihat rekamannya di YouTube LBGINAS tentang huruf kata sandang, insya Allah ada di situ.
Kafa artinya cukup. Nah, kata artinya cukup berbunyi kafa itu punya kata sandan berhuruf bi. Maka bi di sini fungsinya sebagai kata sandan bagi kafa dan tidak punya arti kalau dirangkaikan dalam kalimatnya. Kalau bi perkata dalam bahasa Arab, bi artinya dengan. Tapi dalam kalimat ini, bi tidak punya arti karena fungsinya sebagai kata sandan bagi lafadz kafa. Begitu pula ma, arti aslinya itu ma apa yang. Ma itu apa yang, misalnya wa mimma, dan dari apa yang. Arti perkata ma itu apa yang, yakni apa, ma'ani, punya arti. Tapi ketika dimasukkan dalam rangkaian kalimat, maka ma di sini tidak punya arti. Oh, berarti bi dan ma dalam rangkaian contoh-contoh di layar ini bernama huruf tambahan. Jadi ma arti aslinya apa yang. Kalau apa yang maka jenisnya isim. Catat ya. Ayo yang merasa menjadi anggota ruang kelas paket 2 insya Allah tahu. Atau kelas paket 1 tapi di akhir juz insya Allah tahu. Bahwa ma ini kalau artinya apa yang termasuk jenisnya isim. Ini kalau perkata ma apa yang. Tapi dalam rangkaian kalimat ini ma dirikan ma tidak punya arti. Maka ma termasuk jenisnya huruf tambahan. Aslinya punya arti, tapi ketika masuk dalam rangkaian kalimat tidak punya arti. Nah, karena nggak punya arti dinamakan huruf tambahan dengan istilah ma'ani. Huruf tambahan yang ma'ani. yakni perkata punya arti, tapi ketika ditambahkan dalam suatu lafaz maka artinya tidak berfungsi. Contoh di Al-Quran, tepatnya saya ngutip dari Quran terbitan Madinah. Di Quran Madinah, tepatnya ada suatu surat, yakni surat Al-Insan. Ada kode isyarat bacaan untuk huruf alif. Nah, ini karena kita bahas mengenai huruf-huruf tambahan, maka saya menyinggung juga kode-kode yang ditambahkan di Quran Madinah. Misalnya, ada lafaz berbunyi alal aroiki. Alal aroiki. Tulisan alal aroiki ini kalau dibaca sambung wasol alal aroiki. Alif lamnya, alifnya dilewati. Nah, alif di sini yang satu rangkaian dengan al karena cirinya isim al alif lam. Alifnya dengan dikasih kode di atasnya kecil seperti huruf shot ya, huruf shot kecil ini tanda wasol. Namanya tanda wasol ini. Dalam Quran Madinah, kalau nemu alif, di atasnya ada huruf seperti huruf short kecil. Ini adalah inisial kode tanda wasol. Jadi kalau ketika dibaca nyambung, alifnya dilewati. Alal aroiki. Tapi kalau perkata, ala dibaca sendiri berhenti misalnya. Kata berikutnya, alifnya dibaca fathah. Al aroiki. Ini pengkodean kode-kode di atas huruf alif misalnya seperti huruf short kecil. Yang kedua bawahnya ayat 15. Kanat kowariro. Sebelah kiri 16 sama berawalan kowariro. Sama-sama lafadznya kowariro tapi beda kodenya. Kalau kowariro di nomor 15 di atas alif kodenya ini lingkaran. Tapi lingkarannya agak lonjong, agak lonjong, tidak bulat ya. Kalau istilah Jawa itu tidak bunderser, maaf ya saya karena Jawa nggak bunderser, tidak bulat, tapi lonjong. Sedangkan kawariro yang 16 itu di atas alif lingkarannya itu bulat ya. Jadi kalau yang kawariro sebelah kanan lingkarannya agak lonjong. Sedangkan kawariro sebelah kiri lingkaran di atas alif agak bulat. Nah, apa bedanya? Kita buka catatan berikutnya. Tulisan alal aroiki. Tulisan alal aroiki yang alifnya di atasnya ada kode seperti huruf short kecil. Ini bermaksud tanda short pendek ini bermaksud bahwa jika di awal bacaan misalnya ala perkata ya, saya baca perkata ya, ala berhenti. Berikutnya dibaca alifnya fathah alias terbaca a, al aroiki. Jadi jika di awal bacaan maka terbaca alifnya a,
al-aroiki. Jadi dibaca A ya, dibaca A maka menjadi al-aroiki. Ini namanya kode wasol. Tapi jika di tengah bacaan, misalnya dibaca nyambung, ala, dari ala nyambung aroiki, maka dibaca sambungnya, alifnya tidak terbaca. Alal aroiki, ini contoh pengkodean yang ada di Quran Standar Madinah, yakni di atas alif ada seperti tanda huruf short pendek, short kecil. Ini adalah alif wasol. Sekarang sebelah kiri, kowariro. Tulisan kowariro di sini lingkarannya agak lonjong. Nah, karena kodenya lingkaran lonjong, maka jika dibaca wakof, jika dibaca berhenti akhir ayat, maka bacanya kowariro, ro-nya panjang. Tetap matobi'i. Kowa, wa-nya panjang, ri, ri-nya panjang, ro-nya panjang juga. Tanda panjangnya 2 ketukan. Kawariro, ro-nya panjang 2 ketukan. Kalau dibaca wakof, dibaca berhenti akhir ayat. Tapi kalau dibaca wasol, barangkali kita merasa nafasnya masih panjang dan baca nyambung, maka kalau dibaca nyambung ke ayat nomor 6, menyeberangi nomor ayat, baca nyambung, jika dibaca wasol, maka ro-nya ini di akhir ayat, ro dibaca pendek. Kawariro, kawariro. Jadi ro yang pendek langsung nyambung ko. Jika dibaca wasol, maka ro dibaca pendek. Alifnya tidak berfungsi. Nah, kalau dibaca wasol, dibaca sambung, alifnya ini tidak berfungsi. Sebagai huruf tambahan berarti nggak berfungsi. Kalau dibaca wasol, maka ro-nya dibaca pendek. Kawariro, kawariro gitu ya. Ro-nya pendek, kawariro, kawariro. Tapi kalau dibaca berhenti, ro-nya dibaca panjang, alifnya berfungsi sebagai tanda tobi'inya, ketukan 2. Kawariro, ro-nya panjang. Ini kalau dibaca berhenti jika wakof. Sedangkan kawariro yang sebelah kiri, tanda lingkarannya bulat, ya, tidak lonjong, bulat. Ya. Jadi kalau kita itu di rumah masing-masing, yang merasa pernah berhaji berumrah, insya Allah barangkali mendapatkan kenang-kenangan Quran cetakan Madinah dibawa pulang. Nah, coba dicermati kode-kodenya agar kita familiar ketika kita ngaji baca Quran pakai Quran Madinah, langsung bisa familiar, nggak asing lagi dengan kode-kode seperti ini. Jadi kodenya bermaksud kepada membantu isyarat bacaannya. Nah, kawariro yang kedua yang sebelah kiri di atas alif, lingkarannya bulat. Nah, jika dibaca berhenti, maka kalau berhenti loh ya, maka alifnya tidak berfungsi. Berarti dibaca berhenti, kawarir, ro-nya dianggap sukun. Misalnya saya sambung ya, kawariro, kawarir, akhirnya r, rir. Kalau dibaca berhenti, maka alifnya tidak berfungsi, alias dianggap seakan-akan ro-nya sukun. Nya diwakof, dimatikan. Kalau dibaca berhenti, kawarir. Tapi kalau dibaca nyambung, karena berikutnya nyambung, maka sama di sini alifnya nggak berfungsi, tetap rohnya dibaca pendek, roh kawariro dan seterusnya. Ini mengenai alif ya. Jadi catat di surah Al-Insan ada kawariro 2 kali, beda kodenya. Kawariro sebelah kanan atau ayat 15. Kodenya di atas alif, lingkarannya lonjong. Sedangkan kawariro sebelah kiri di ayat 16, di atasnya alif, lingkarannya bulat. Beda kodenya, beda maksud bacaannya. Ini sekedar pengetahuan mengenai status huruf alif yang nempel pada suatu kata. Ada kalanya alifnya berfungsi dalam pengaruh bacaan, ada kalanya nggak berfungsi dan tidak pengaruh dalam bacaan. Contoh yang ini, kawariro sebelah kiri ini contohnya. Jadi ada dan tidaknya nggak pengaruh. Ketika dibaca berhenti tetap kawarir, rohnya dianggap sukun. Kalau dibaca nyambung kawariro, rohnya tetap pendek, tidak panjang. Nah ini rohnya pendek, tidak panjang. Ini contohnya ya. Berarti kawariro sebelah kiri ini alifnya huruf tambahan berarti. Huruf tambahan yang nggak ada pengaruh dalam bacaan. Nggak pengaruh.
adanya atau tidak adanya tidak pengaruh dalam bacaan qawariro yang sebelah kiri. Nih contoh penulisan alif dan kode-kode di atas alif yang tercantum di Quran Madinah. Kita lanjutkan pada tampilan berikutnya. Ini maaf ya, karena tadi mulainya saya masuk ruang kelas terlambat, udah ruang kelas agak penuh ini terlambat, jadi yang merasa nunggu lama, kemudian berkurang strumnya, tinggal 5 watt, ya, silakan ya, kopinya diseruput, cemilannya diceleput-celeput, silakan ya, kita santai aja. Ini benar perkuliahan umum, tapi tidak terlalu formal ya, umum. Berikutnya, ada 7 huruf alif di Al-Quran. Cuma 7 jumlahnya. Ada 7. Ada 7 huruf alif yang dibaca pendek. Ya, di Al-Quran. Ada 7 huruf alif yang dibaca pendek. Misalnya, ana, alif dibaca pendek. Qawariro, rohnya dibaca pendek. Salasila, la dibaca pendek. As-sabila, la dibaca pendek. Ar-rasula, la dibaca pendek. Az-zununa, na dibaca pendek. Lakinna, na dibaca pendek. Ini contohnya ya. Catat, ada 7 huruf alif di Al-Quran yang terdapat di beberapa kata, bacaannya dibaca pendek. Di ayat apa saja? Ana contohnya. Kalau ana banyak ya, di berbagai surat banyak lafaz ana. Ini saya mewakili satu aja. Contohnya lafaz ana yang tercantum di surat Al-Kahfi 39. Kalau qawariro di Al-Kahfi 38. Kalau salasila di Al-Ahzab ayat 10. Kalau alif lam as-sabila di Al-Ahzab 66. Kalau ar-rasulah di Al-Ahzab 67. Kalau az-zununa tepatnya di Al-Insan ayat 4. Kalau lakinna nanya pendek di Al-Insan ayat 15. Ini ada 7 huruf alif di Al-Quran. Jadi selama 30 juz cuma 7. Cuma 7 huruf alif yang dibaca pendek yang sudah saya tahu ini ada di 7 surat, maaf ya, 7 ayat. Di 7 ayat Al-Kahfi 39 sampai dengan Al-Insan 15. Nah, huruf alif tersebut yakni yang tertulis tapi tidak terbaca, alias menjadi dibaca pendek, jadi bacaan pendek. Apa fungsinya alif? Tadullu ala umurin azimatin. Dalam kaidah ilmu tingkatan paket 10 dalam pelajaran umul Quran, ingat bahwa kita di forum ini, di ruang kelas ini adalah ruang kelas tematik virtual yang sifatnya kuliah umum, yakni apa? Bercampur pesertanya, bercampur. Ada peserta dari jamaah LTQina sendiri, ada peserta yang diundang dari luar, diundang masuk, boleh. Nah, mereka yang baru masuk, yang baru kenal LTQina, segera pengetahuan bahwa pelajaran umul Quran tingkatan paket 10. Nah, ini juga pelajari tentang alif tingkatan paket 10. Kalau paket 1 sampai 9 hanya belajar nahwu sorohnya, sedangkan paket 10 ke atas belajar balaghah dan ulumul Qur'annya. Nah, kaidah tentang huruf alif itu ziyadatul hurufi, yakni contohnya tambahan huruf-huruf alif dalam suatu lafaz itu bermaksud tadulu ala umurin azimatin, menunjukkan atas perkara-perkara yang besar. Jadi ketika kita membaca suatu lafaz, ada huruf alifnya di situ dan nggak terbaca, maka temanya, subtemanya tentang perkara yang besar berada di situ. Nah, nanti kita bahas pada tampilan-tampilan berikutnya tentang huruf-huruf tambahan tadullu, menunjukkan ala umurin azimatin, tentang adanya perkara-perkara yang besar. Contoh pertama, lafaz ji'a. Ji'a artinya didatangkan. Ini huruf aslinya ini. Jim, ya, hamzah. Asli dalam bahasa Arab seperti itu tulisnya. Tapi di Al-Quran oleh Allah tulisan ji'a ditambahi alif. Ji'a, alifnya ada tertulis tapi nggak terbaca. Ji tetap dibaca panjang karena ada ya. Ji'a. Ya. Dibaca panjang ji-nya bukan karena alif, tapi karena ya. Alif ini namanya alif huruf tambah. Nah, karena kaidahnya itu ziyadatul hurufi tadulu ala alif ya, alif contohnya. Tadulu ala umurin adimatin, oh berarti kata-kata ji'a yang artinya didatangkan dan ada tambahan huruf alif
maka bermaksud didatangkan sesuatu yang besar berarti. Perkaranya besar berarti. Enggak sembarang perkara berarti. Kita buka contoh ayatnya ada lafaz ji'a. Misalnya saya ngutip dari surat Az-Zumar 69 dan Al-Fajr 23. Ada kalian berbunyi wasroqatil ardu binuri rabbiha wa wudi'al kitabu waji'a binabiyina wasyuhada'i. Ini ayat Az-Zumar 69. Ini ayat bertemakan tentang peristiwa nanti ketika di akhirat. Nanti ketika di akhirat. Ya. Ziyadatul alifi, tambahan huruf alif, itu menunjukkan ala umurin adimatin. Menunjukkan atas perkara urusan-urusan yang besar. Ya, contoh di sini. Di akhirat kata-kata ji'a, Allah pakai alif. Karena di akhirat perkara-perkara yang besar di akhirat. Begitu pula bawahnya tentang adegan peristiwa di akhirat, yakni Allah giring orang-orang yang tidak beriman, digiring ke wasikol ila jahannama zumarah. Wasiko, apa wasiko? Digiring. Wasikol ladina kafaru ila jahannama zumarah. Contohnya di Al-Zumar ya. Di sini Al-Fajr 23 waji ayaumaidin bi jahannama. Waji'a dan didatangkanlah yauma idin pada hari itu orang kafir kemana? Digiringnya datangkan di Jahannam, ke Jahannam. Ini contohnya. Ji'a didatangkan. Sama di atas ji'a didatangkan. Kodenya di atas alif lingkaran kecil ya, maaf ya, lingkaran bulat bukan lonjong. Berarti apa? Alifnya tertulis tapi tidak terbaca. Maksudnya kemarin ya di seri 1 namanya tuktabu latuntoku. Benar ya istilahnya, masih ingat ya? Apa tuktobu tertulis, latuntoku tidak terucap. Ya. Tuktabu latuntoku tertulis tapi enggak terucap, enggak terbaca. Waji'ah didatangkan. Yang ayat baris atas ini tema tentang mengenai persaksian peradilan di akhirat. Kalau yang ayat paling bawah ini temanya tentang adegan orang-orang di neraka, orang-orang calon neraka digiring menuju neraka. Kita buka detailnya pada tampilan berikutnya. Wa asraqatil ardu, kalau arti perkata, saya ngutip dari terjemahan standar Depak atau Kemenak. Wa asraqatil ardu, dan terang benderanglah bumi. Bumi yang mana? Bumi yang nanti di padang mahsyar, jadi bumi di akhirat. Karena ketika dunia sudah Allah lenyapkan, lunas ibaratnya, Allah munculkan alam yang baru, yang ada buminya juga ibaratnya. Ardu. Wa asraqatil ardu. Dan terang benderanglah bumi. Jadi apa? Dataran padang mahsyar itu. Binuri robia, dengan cahayanya. Cahaya keadilan Tuhannya itu. Wa wudi alkitabu, kalau berkata, dan diletakkanlah kitab, kalau berkata. Arti bahasnya, dan diberikanlah buku. yakni perhitungan perbuatan amal masing-masing manusia itu. Yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuhun katanya ya. Jadi ada yang melihat buku menjadi cemas wajahnya, ada yang melihat buku cetak amal menjadi senang, sebagainya. Waji'a bin nabiyina, dan ditantangkanlah bin nabina para nabi, wasyuhada'i dan para saksi, wa qudiya bainahum, dan ditetapkanlah di antara mereka keputusan bil haqi, dengan yang sebenarnya alias dengan adil. Wahum, dan mereka atau sedangkan mereka la yudlamuna, mereka tidak didolimi atau dirugikan kepada keputusan Allah tentang atau dalam forum peradilan akhirat tersebut. Di sini ada kata garis merah waji'ah, dan didatangkan. Kata-kata didatangkan awalan di loh ya, berarti bermaksud mengesampingkan. Siapa yang mendatangkan? Agar perhatian kita kepada objeknya, siapa yang didatangkan itu. Ternyata ada dua pihak, para nabi dan para saksi. Didatangkan di forum peradilan itu. Ingat bahwa peradilan di akhirat itu secara personil satu. Yang pertama ada hakimnya. Yang kedua ada terdakwanya. Siapa terdakwanya? Orang-orang Bani Israil yang tidak beriman. Orang-orang munafik yang pura-pura beriman. Itu terdakwanya. Orang-orang kafir yang tidak beriman. Yang ketiga, secara personil ada saksinya. Siapa saksinya? Yakni orang-orang Islam, ya. Umat Rasul Muhammad menjadi saksi
atas perilaku orang-orang zaman dahulu itu. Jadi saksinya ada dua, yakni orang-orang beriman, orang Islam, dan Rasul Muhammad sendirian sebagai saksi. Rasul menjadi saksi atas kesaksian para nabi yang lainnya itu. Jadi nanti di akhir ada dialog ini. Ini contoh misalnya ya, misalnya Allah Ta'ala pada Bani Israel, kenapa kalian nggak beriman kepadaku? Kenapa nggak menyembahku? Terus mereka jawab, ya Allah, ya karena kami nggak tahu. Kalau engkau itu Tuhan yang satu, kami nggak tahu. Nah, akhirnya Allah tanya Musa, wahai Musa, apa kamu sudah menyampaikan tentang diriku kepada kaummu, sudah mengenalkan Tuhan tentang diriku? Musa bilang, sudah ya Allah. Nah, kaumnya berkilah, enggak pernah kok, enggak pernah. Ya. Jadi kaumnya menyatakan bahwa kami enggak pernah didakwai Musa. Kami enggak pernah dikenalkan Musa ajar benar, kami enggak pernah. Nah, Musa merasa tidak diakui oleh kaumnya, maka Musa bilang, ya Allah, saksi itu adalah kaumnya Muhammad. Karena mereka membaca Quran. Kisahku ada di Quran. Jadi kita sebagai saksi nanti ya, mempersaksikan atas kebenaran para nabi telah menyampaikan kepada kaumnya masing-masing. Dan kesaksian kita diperkuat oleh Muhammad. Muhammad juga menjadi saksi atas kesaksian kita dan juga para nabi. Jadi didatangkan oleh Allah para nabi dan para saksi di peradilan akhirat itu suatu urusan yang besar. Jadi makanya kata-kata jia pakai alif, apa alif itu? Tadulu ala umurin adimatin. Adanya huruf alif bermaksud mengisyaratkan bahwa Allah itu mendatangkan nabi bukan suatu untuk kepentingan yang biasa, bukan untuk kepentingan yang sifatnya nggak penting, tapi kepentingan yang besar tentang penolakan, tentang ketidakpercayaan, tentang pengingkaran orang-orang yang tidak beriman, yang mengingkari adanya akhirat, yang mengingkari ada surga neraka, yang nggak percaya adanya Tuhan Allah, itu perlu datangkan saksi. Nah ini, makanya kata-kata didatangkan oleh Allah tambah huruf alif untuk mengisahkan bahwa perbuatan mendatangkan itu urusan yang besar. Dan yang didatangkan juga orang-orang penting karena sebagai saksi kunci. Ya. Kita itu saksi kunci atas perbuatan orang-orang zaman dahulu. Bersyukurlah kita ya punya Al-Quran. Dalam Al-Quran mengisahkan perbuatan orang zaman dulu yang kita saksikan di Al-Quran tersebut. Karena begitu hebohnya nanti peradilan di akhirat, begitu besarnya urusannya, sampai-sampai ini contoh ya, ada saya kutip dari beberapa riwayat hadis dari Abdullah bin Mas'ud. Suatu ketika Ibnu Mas'ud suruh Nabi membacakan ayat. Maksud saya, wahai Ibnu Mas'ud, bacakanlah ayat untukku. Nah, akhirnya Ibnu Mas'ud bertanya, ya bahasa saya, ya Rasul, bagaimana mungkin aku membacakan ayat kepada engkau? Engkau kan yang terima ayat. Harusnya kan itu aku membacakan ayat kepada orang yang belum kenal ayat, maka aku bacakan. Engkau kan terima ayat, masa aku membacakan kepada engkau? Nah, gitu. Ini saya improve ya terjemahnya biar dramatis. Akhirnya Rasul bilang apa? Aku lebih suka mendengarkan bacaan dari orang lain. Karena Rasul lebih suka dengar bacaan orang lain daripada Rasul melafalkan sendiri, maka secara spontan Ibnu Mas'ud buka ayat, baca ayat. Dan ayatnya spontan ini tanpa rencana ya, karena spontan membaca surat An-Nisa. Dari ayat 1 dibaca pelan-pelan, Rasul mendengarkan. Nah, ketika masuk ayat 41, nah, Rasul membaca 41, maka ketika Rasul membaca ayat 41, fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin, berkata ya, wajibna bika ala hulai syahidan. Nah, ketika Ibnu Mas'ud membaca syahidan selesai, Rasul bilang kif. Hasbukal an gitu lafadznya dalam Bukhari. Hasbukal an, cukup. Nah, ketika Rasul bilang cukup, berhenti, jangan teruskan. Ibnu Mas'ud ketika membaca nunduk, dia lihat Rasul. Langsung Rasul menangis ternyata. Nah, Rasul menangis. Kenapa? Karena ayat 41 itu mengarah pada Rasul Muhammad saja. Jadi Rasul itu menghayati, merenungi mana ayat itu. Apa mana lafadznya?
Bentar ya. Fakaifa, maka bagaimanakah keadaannya wahai Muhammad dalam kurung jika apabila jika kami mendatangkan min kulli ummatin dari tiap-tiap umat bisyahidin seorang saksi. Jadi umatnya Musa saksinya Musa, umatnya Isa saksinya Isa gitu. Wajib nabika dan kami mendatangkan wahai Muhammad ala hulai atas mereka ini syahidan engkau nanti juga sebagai saksi. Bagaimana keadaannya? Rasul membayangkan itu. Rasul membayangkan bagaimana beliau menjadi ibaratnya saksi kunci terakhir untuk apa ya kesaksian beliau itu menguatkan, melemahkan. Itu jadi pilihan terakhir ya. Nih, terakhir menjadi syafaatun apa tidak gitu. Ini terakhir ini. Rasul membayangkan itu. Oh, berarti betapa besar urusan kesaksian yang diperkarakan waktu itu ya. Sahabat Rasul menangis ketika ayat ini dibacakan kepada beliau. Ini contohnya. Oh, berarti benar ternyata kata-kata jia tadi ada alifnya. Karena perbuatan mendatangkan itu suatu perbuatan yang penting, urusan besar. Dan yang didatangkan juga orang-orang dalam kategori apa ibaratnya saksi kunci, berarti orang penting, orang yang besar. Yani apa? Saksi kunci masalahnya. Umat Islam saksi kunci. Rasul Muhammad saksi kunci atas perilaku buruknya orang-orang terdahulu. Nah, Rasul menghayati ayat ini, maka beliau menangis ketika Ibnu Mas'ud membacakan ayat 41 ini. Ini contoh ya. Berarti betapa besar urusannya kesaksian yang diperkarakan waktu itu. Nanti di akhirat. Sampai Rasul Muhammad menangis ketika ayat ini dibacakan oleh Abdullah bin Mas'ud. Berikutnya, contoh ada 4 fiil, 4 kata kerja yang ada tambahan hurufnya. Yatslu membaca, bisa artinya membacakan. Yad'u memanggil atau mengajak. Yarju mengharap. Asku mengeluh atau mengadukan. Ini huruf aslinya. Yatslu aslinya nggak ada alifnya. Yad'u akhirnya nggak ada alifnya. Yarju aslinya nggak ada alifnya. Begitu pula asku, aku mengeluhkan, aku mengadukan, nggak ada alifnya. Tapi di Al-Quran Allah tambahi alif. Yatslu ada alifnya. Yad'u ada alifnya. Yarju ada alifnya. Dan asku ada alifnya. Apa hikmahnya ditambahi huruf alif? Huruf tambahan alifnya ini kok ditambahkan? Dan Allah kok milih alif ibaratnya? Kita buka pada tampilan berikutnya. Contoh lafadz yatslu. Rasulan yatslu. Contohnya, saya baca berkata sebagai Muhammad sebagai seorang rasul. Yatslu alaikum. Dia, ini bukan mereka loh ya, dia. Ya, yang merasa anggota tingkatan paket 1 yang dikenakan oleh ustadznya masing-masing bahwa kalau nemu kata kerja, kalau pelakunya mereka, cirinya 3 huruf ya, ya, waw, nun. Berawalan ya, akhiran waw, nun. Atau akhiran waw, alif. Yang penting berawalan ya. Entah akhirannya waw, nun atau waw, alif. Itu ciri pelakunya mereka. Tapi di lafadz ini, yatslu bukan mereka. Ini pelakunya dia. Karena waw, alif ini bukan waw, alif jumlah orang banyak. Tapi alif di sini, alif huruf tambahan. Jadi tidak asli dengan satu paket dengan wawu. Tidak. Biasanya satu paket ya waw alif, waw alif, waw alif. Ada kalanya waw alif dalam suatu kata alifnya bukan satu paket untuk wawu, tapi alifnya adalah huruf tambahan. Jadi ya tulis di sini pelakunya bukan mereka, tapi pelakunya dia. Pelakunya dia. Rasulan sebagai seorang rasul, yatslu alaikum, dia membacakan atas kalian ayatilai ayat-ayat Allah. Jadi berarti ya. Bawahnya di surat Yunus, wallahu yad'u ila dari salami, dan Allah mengajak atau memanggil manusia kemana, menuju kemana, ila dari salami, kepada kampung damai. Salah satu julukan untuk surga, dari salami ke kampung damai. Ingat bahwa kenapa dalam Al-Quran surga kok diistilahkan kampung? Jawabannya adalah kalau kita dengar kata-kata kampung, teringat tempat lahir ya, tempat lahir. Karena Adam berasal dari surga domisilinya. Adam Allah
Ibaratnya Allah pindahkan ke bumi dan beranak pinak menjadi kita. Sampai sekarang ini diharapkan Adam dan anak cucunya balik nanti kayak ke kampungnya lagi. Alias apa? Balik ke surga lagi. Oh, berarti hakikatnya manusia itu ke surga adalah pulang kampung. Pulang kampung. Jadi secara kasarnya barang siapa masuk neraka hakikatnya salah alamat ya. Salah alamat, nggak ke kampung berarti. Dan tanda kutip berarti nggak mau kembali ke kampungnya berarti. Ini contohnya. Nah, untuk pulang kampung butuh modal. Butuh modal ya, pulang kampung modal ya. Kayak orang-orang Jakarta pengen mudik pulang kampung butuh modal. Modalnya apa? Oh, banyak. Misalnya biaya tolnya berapa, bensinnya berapa, belum apa ya, ya bingkisan-bingkisannya berapa dan sebagainya. Sama di sini. Di dunia adalah kita ngumpulin bekal untuk pulang kampung. Ya. Dari salami kampung damai. Allahu yad'u, Allah pelakunya satu, yad'u, pelakunya dia. Siapa dia? Allah. Oh, berarti perbuatan membacakan, ya juga membacakan ya. Itu membacakan apa? Bukan membacakan sesuatu yang biasa, bukan membacakan tulisan biasa, tapi membacakan sesuatu yang besar masalahnya. Berupa apa? Ayat-ayat Allah. Ini contohnya. Karena objeknya sesuatu yang besar, yang perkara besar atau urusan besar, maka kata-kata yaslu Allah tambahi alif. Begitu pula yad'u. Allah ngajak manusia kemana? Ke surga. Surga itu sesuatu yang besar. Jadi apa besar? Sesuatu yang penting maksudnya. Karena kenyamanan di akhirat. Kenyamanan bagi manusia. Sesuatu yang penting. Yang dirindukan banyak orang ketika di dunia. Yang dicita-citakan banyak orang di dunia. Karena sesuatu yang besar, maka kata yad'u Allah tambahkan pakai alif. Oh, berarti sama sebagaimana kaidah awal tadi, ziyadatul alifi, tambahan huruf alif itu tadulu menunjukkan ala umurin adimatin atas perkara-perkara urusan-urusan yang besar. Jadi Rasul Muhammad membacakan apa? Kalau misalnya saya membacakan berita kepada teman saya, karena berita biasa, maka bahasa Arabnya yatslu nggak boleh pakai alif, nggak boleh pakai alif. Ana atslu alaikum. Aku membacakan atas kalian. Karena membacakan bukan membacakan ayat, membacakan berita biasa, membacakan apa tulisan biasa, maka kata yatslu nggak boleh pakai alif. Tapi kalau membacakan suatu ayat kepada orang lain, boleh pakai alif, atslu. Contohnya kayak di Al-Quran. Tambahin alif. Kenapa? Karena objek yang saya bacakan itu sesuatu yang besar, yang penting. Karena ayat-ayat Allah. Ya, yatslu fiilnya, kata kerjanya Allah tambahin alif. Karena membacakan sesuatu yang besar. Berupa ayat Allah. Begitu pula yad'u. Allah tambah alif karena apa? Karena Allah mengajak kepada sesuatu yang besar pentingnya maksudnya, besar pentingnya itu. Jadi kepada surga. Ini contoh at-tolak dan surat Yunus ada kata kerja ketambahan huruf alif. Contoh lagi yarju. Faman kana, maka barang siapa adalah yarju mengharapkan liko arobi perjumpaan Tuhannya dalam kurung dengan Tuhannya. Fal ya'mal amalan solihan, maka hendaklah mengerjakan perbuatan atau pekerjaan yang baik. Wala yusrik, dan janganlah mempersekutukan bi ibadati robi kepada atau dengan peribadan atau persembahan Tuhannya itu ahadan dengan suatu apapun. Ini contohnya. Yang bawah ini contoh ucapan Nabi Yakub alaihissalam yang curhat ya. Yakub kehilangan anaknya. Yakub kehilangan Yusuf, curhat akhirnya. Curhatnya kepada Allah. Dia berkata, dia siapa? Nabi Yakub ini. Karena ajarannya Yusuf, Nabi Yakub ini bicara. Innama asku, sesungguhnya lah boleh. Sesungguhnya hanyalah boleh. Asku, aku mengeluhkan. Aku mengadukan. Bati kesusahanku. Bahusni dan kesedihanku. Ilallahi, kepada Allah saja. Ini contohnya. Jadi Yakub curhatnya kepada Allah saja. Mari kita seperti itu ya. Nih, karena sekarang zamannya milenial, orang itu curhatnya di medsos ya. Ya. Lagi suntuk curhatnya. Apa ya? Statusnya lagi curhat nih berarti ini ya.
Lagi senang-senang, ganti status ya. Lagi suntuk, ganti status. Nih, oh berarti manusia itu curhatnya itu di media sosial ya. Bukan kepada Allah berarti. Ya, ini. Mari kita Nabi Yakub alaihissalam. Curhatnya Yakub kepada Allah. Bukan ke media sosial ya. Kita cenderung curhatnya di media. Nah, kalau di media, maka diserang banyak netizen gara-gara curhatnya di media. Hati-hati ya. Netizen itu wah garis keras. Hati-hati ya. Jangan suka curhat di media. Nanti diserang. Ya. Curhat pada Allah saja. Berdua saja, nggak ada yang tahu. Nah, oh berarti kata-kata yarju mengharapkan itu sesuatu yang besar. Yani apa? Berjumpaan pada Tuhan yang maha besar. Ini. Makanya kata-kata yarju tambah alif karena perbuatan mengharapkan itu mulia. Kenapa mulia? Karena mengharapkan sosok yang maha besar masalahnya. Yang kedua asku. Nabi Yakub kata-kata asku atau tambah alif. Kenapa? Karena mengeluhkan perkara kepada Allah saja yang besar itu sesuatu yang mulia dibanding mengeluhkannya kepada yang lain. Contoh, maaf ya misalnya, saya jadi pasien. Ketika saya kedatangan orang-orang yang besuk, saya ungkapkan keluhan saya. Gimana Pak Yanuar? Mana yang sakit? Ini sakit sekali nih. Sakit sekali. Jadi kata-kata sakit sekali ini itu seakan-akan dalam tanda kutip kasarnya, kalau tinjauan ilmu tasawuf tanda kutip kasarnya, barang siapa mengeluhkan sakitnya kepada orang-orang itu sama saja melaporkan Allah. Jadi nggak terima kepada Allah bahwa Allah itu nggak saya nggak enak gitu. Jadi seakan ini gara-gara Allah nih, saya sakit, maka saya merintih. Ya. Jadi seakan Allah itu ibaratnya dilaporkan. Ya. Jadi mendakwakan Allah kepada manusia bahwa Allah itu berbuat nggak benar, bahwa itu memberikan nggak enak bagi saya. Ini kesannya. Ya. Jadi kalau gitu gimana baiknya jadi pasien? Gini contoh yang baik. Kalau kita jadi pasien, pas kita sudah merasa sakit parah itu ya, ketika dijenguk orang, gimana Pak Anwar sakitnya? Apa jawablah? Alhamdulillah agak baikan. Alhamdulillah. Padahal parah itu. Jadi kenapa parahnya nggak kita terus terang ngomong secara jujur? Kita pengen bahwa kita itu dalam kondisi nggak berdaya sekalipun, tetap ada misi sebagai mensyiarkan syiar Allah, ajaran Allah berupa apa? Kesabaran. Mari kita tetap berdakwah dalam kondisi apapun. Mengajarkan orang sabar. Pas kita alhamdulillah agak baikan. Berarti apa? Itu saya mendidik orang para pembesuk supaya kalau mereka ngalamin kayak saya, tetap pada bersyukurnya. Meskipun separah apapun tetap bersyukur. Tetap alhamdulillahnya, jangan mengeluh saja. Ini hikmahnya. Mari kita tuh berdakwah, ngajak orang mengenalkan tentang Allah, bahwa Allah itu maha baik. Lewat sakit saat ini tetap baik. Ya ini contohnya. Jadi Allah jangan dilaporkan kepada manusia bahwa Allah berbuat buruk ngasih kita sakit, ini yang salah. Mari karena biaskop Nabi Yakub salam, inama asku, kalau mengeluh kepada Allah saja, jangan kepada para pembesuk. Ini contoh ya, asku ada alifnya, karena melakukan perkara tentang kehilangan Yusuf itu kepada Allah yang maha besar. Jadi enggak kepada yang lainnya, kepada Allah yang maha besar. Contoh lagi, tulisan az-zununa, ada alif lam. Az-zununa, ini yang asli ini. Berasli. Sedangkan di Al-Quran, az-zununa, ada tambahannya, alif setelah huruf nun. Apa artinya az-zununa? Prasangka. Ini karena jamak, prasangka yang macam-macam. Az-zununa, prasangka. Maaf ya, saya mendingin karena di ruang kelas kita, saya pasang jam dinding ini. Wah, jam 9 ini. Ustaz, jangan lama-lama, saya udah 5 watt. Ya tenang, ntar lagi selesai. Maaf ya, di ruang kelas kita sudah saya pasang kamera CCTV, sudah saya pasang jam dinding, biar tahu jamnya. Adzununa, prasangka yang macam-macam. Nah, ada alif di sini. Contohnya saya ngutip dari surat Al-Ahzab ayat 10. Ingat bahwa masing-masing surat itu punya ciri khas bunyi. Misalnya Al-Baqarah in un berakhiran alif mad alif disukun Al-Baqarah.
Kalau Anisa gitu. Al-Azab Jadi ciri khasnya ada bunyinya. Sama di sini Al-Azab contohnya basiron ron. Nah, ketika kita baca surat Al-Azab yang ciri khasnya kayak Anisa akhirnya an. Tapi kalau nemu suatu ayat kok akhirnya tidak tanwin berarti itu suatu perhatian harus kita cermati. Berarti suatu perkara besar berarti. Allah buat nyeleneh, Allah buat menyimpang, nggak kayak biasanya bunyinya, supaya jadi perhatian kita. Termasuk ini, adzununa. Harusnya tanwin, dununan. Kayak basiron, kayak ayat yang lainnya. Karena al-azab akhirnya an. Basiron akhirnya tanwin an. Harusnya dununan. Oleh Allah nggak dununan. Tapi tanwinnya dihilangkan, ditambah alif lam adzununa. Tulisan adzununa di Al-Quran seperti ini. Depannya alif lam, akhirnya tambah alif. Harusnya alif lam saja. Adzununa, nanya pendek. Ini yang benar ini dalam bahasa Arab adzununa. Dan juga atau tanwin, dununan. Nggak pakai alif lam. Masih ingat? Ayo. Yang merasa anggota kelas paket 2. Atau kelas paket 1 yang akselerasi. Yang dikenakan oleh Ustadz masing-masing tentang jenis kata isim fi'il huruf. Apa cirinya isim? Kata yang cirinya berulang alif lam. Apalagi cirinya isim? Kata cirinya akhirnya tanwin. Apa kesimpulannya? Kalau ada suatu isim yang depannya alif lam, dipastikan akhirnya tidak boleh tanwin. Dan sebaliknya, kalau ada isim akhirnya tanwin, dipastikan depannya tidak boleh alif lam. Nah, ini. Jadi makanya yang lafadz sebelah kiri tulisan ad-dununan salah, saya coret, saya silang, salah. Kenapa salah? Ini ibaratnya kena pasal berlapis ya kesalahannya. Pasal berlapis. Yang pertama, isim itu cirinya depannya alif lam. Nah, kalau sudah ciri depannya ada alif lam, akhirnya nggak boleh tanwin. Dan sebaliknya, isim itu kalau akhirnya tanwin, awalannya depannya nggak boleh dari lamnya, nggak boleh. Nah, kalau kedua-duanya, ini salah, melanggar perda nomor sekian. Perda, peraturan daerah. Daerah apa? Daerah Quran maksudnya. Daerah kaidah Quran. Melanggar perda berarti di sini. Melanggar perda nomor sekian. Ya. Ad-dununa. Di Al-Quran Allah tulis ad-dununa yang seperti ini. Nunnya tambahan alif. Nah, apa hikmahnya Allah tambahkan ad-dununa ini alifnya ini ada? Temanya tentang perang Ahzab. Apa sih Ahzab itu? Yakni perang Ahzab itu perbuatan berkoalisi. Perang berkoalisi, perang bersekutu. Jadi Rasul memusuhi Rasul ibaratnya musuhnya Nabi itu bersekutu. Bersekutu. Dari sekian bani, dari sekian kabilah bersekutu untuk menyerang Rasul. Nah, untuk menggempur, mengepung Madinah. Nah, Madinah terkepung dengan pertahanan terakhir berupa parit dinamakan Khandaq. Oh, berarti perang Ahzab nama lain dari perang Khandaq. Nama lain, nama julukan. Apa Khandaq? Galian parit. Ini tema ayatnya tentang perang Khandaq ini, tentang perang Ahzab. Ya. Ini perang di saat-saat sulit. Ini perang Khandaq. Nah, apa hikmahnya Allah tambah alif tambah di sini? Karena temanya perang Khandaq. Apa hubungannya perang Khandaq dengan huruf alif di sini? Kita buka tampilan berikutnya. Lengkapnya adegannya dimulai dari ayat 9 sampai 11. Wahai orang-orang beriman, udhkuru nikmatallahi. Ingatlah kalian nikmat Allah atas kalian. Ija'atkum junudun. Ketika datang pada kalian para tentara. Para tentara ini junudun tentara musuh maksudnya yang berkoalisi itu. Farsana alaihim rihan. Maka kami mengirim atas mereka rihan angin dalam kurung angin topan. Ya, ingat bahwa masih ingat materi tentang tunggal jamak. Kata-kata angin kalau bentuk tunggal, angin konotasi negatif. Kalau bentuk jamak, riyahun, angin konotasi positif. Ya, karena tunggal,
Angin yang negatif ini, makanya terjemahan sampai kata-kata topan. Ini para mufasir menambah kata topan ini. Kenapa? Karena ri kan bentuk tunggal. Jadi untuk membubarkan musuh yang mengepung Madinah, itu para mufasir menafsirkan Allah ngirim malaikat Jibril. Jadi Jibril meniup, maaf ya, meniup. Jadi tiupan Jibril itu keras sekali. Tiupan Jibril itu memporak-pandak ke pasukan, angin topan. Jibril meniup. Nah, ngirim pasukan banyak itu ya. Jibril beserta pasukannya itu junudan, kan jamak junudan. Jadi para mufasir menafsirkan untuk membubarkan pasukan koalisi yang ngepung Rasul Muhammad di Madinah itu, membubarkannya, Allah ngirim Jibril dan para malaikat lainnya untuk sama-sama meniup supaya tiupan angin secara gaib itu masuk dimensi lintas alam secara fisikal, alam materi di alam dunia dan kena mereka. Jadi porak-poranda. Ya lam taruha, yang kalian wahai orang beriman nggak bisa melihatnya. Wah, dan Allah adalah Maha melihat apa yang kalian kerjakan. Kapan kejadiannya? Ija'akum min fauqikum. Ketika mereka datang pada kalian dari atas, jadi nyerang dari atas. Kalau sekarang namanya pasukan angkatan udara ya. Kalau dulu namanya bukit paling tinggi ibaratnya. Jadi pasukan orang-orang berkoalisi itu nyerang dari atas, dari bawah. Fauqikum wa min asfala minkum. Kemudian lanjutannya, dan ketika zaqatil absaru, dari penglihatan kalian tetap ya, nggak bisa lagi. Jadi menjadi sesak, balaghatul qulubul dan seterusnya. Watadununa, ini yang penting di sini kata kuncinya. Dan kalian mengira kepada Allah, menyangka kepada Allah dengan dununa, prasangka yang tidak seperti prasangka jahiliyah. Ini contohnya. Jadi Allah ketika Allah belum mengutus para malaikat tentara Allah untuk mengusir musuh, ketika belum mengusir loh ya, itu orang-orang di Madinah pasukan Nabi itu merasa cemas, berprasangka buruk, ya Allah kenapa kok nggak segera, jadi mengharap pertolongan segera, ternyata nggak cepat turun pertolongannya, tunggu. Akhirnya mereka berprasangka azununa, prasangka yang buruk-buruk. Ini saya ngutip dari kitab Atlas Quran yang merasa dulu ketika Ramadan yang dulu ikut acara bukber buka puasa bersama di Lipikitas secara virtual ya, yang merasa ikut lomba kuis dan menang, dapat hadiah kiriman kitab-kitab dari panitianya, termasuk kiriman kitab Atlas Quran. Insya Allah bisa tahu ini, bisa buka-buka lagi tentang perang Khandaq, ada di kitab itu. Cuma karena kitabnya bahasa Arab, full Arabik ya, ini saya terangkan singkat. Dalam layar ini peta kejadian atau pelaksanaan perang Khandaq. Jadi yang berkoalisi apa saja? Berkoalisi banyak. Suku Quraisy, suku Ghatafan, kemudian dari bani-bani yang lainnya. Dari Yaman yang bani sini ya. Banu Asad, Asja'a, Khuzara, Sulaim, Kinana, Banu Murrah, ini berkoalisi nyerang Madinah. Nah, atas saran dari sahabat Rasul Salman Al-Farisi membuat parit. Paritnya nggak melingkar, hanya ibaratnya seperti letter L ya, kayak L. Hanya satu sisi saja, karena musuh datang dari satu sisi. Nah, dicatat oleh para sejarawan, parit atau Khandaq itu panjangnya 5 km. 5 km lebih. 5.054 meter, kan 5 km lebih. Ini panjangnya parit ya, 5 kilometeran. Lebarnya parit 4 meteran. Dalamnya parit, 3 meteran. Nah, ternyata setelah diteliti para ilmuwan, kenapa ya kok parit lebarnya 4 meter? Kok nggak 3, kok nggak 2, kok nggak 5, kenapa 4 ya? Ternyata ada muatan ilmiahnya ternyata. Jadi, namanya perang itu punya kendaraan. Nah, kendaraan perang yang diandalkan al-musawwamati ya. Jadi kuda andalan, kuda. Nah, lompatan kuda terjauh itu 4 meteran. Itu 4 meter. Nah, ini. Jadi kuda ketika lari dan melompat itu terjauh 4 meter. 4 meter. Nah, dengan dibuat lebarnya 4 meter lebih, maka diharapkan kalaupun musuh itu
menyeberang, pengen melompati parit, pasti akan jatuh ke bawah. Nah, dan terbukti ini. Jadi para musuh berhasil masuk ke Madinah lewat turun ke parit, ada perang kecil-kecilan. Hanya berapa orang saja yang masuk ke parit perang di situ. Dan juga naik dan perang di situ. Intinya adanya parit memperhambat musuh supaya nggak lost ya, nggak lost doll, nggak langsung masuk ke Madinah, supaya terhambat sebentar. Nih, jadi hikmahnya kenapa lebarnya 4 meter? Karena kuda jangkauannya hanya 4 meter. Kalau dibuat 3 meter, maka kuda bisa lompat nanti. Hikmahnya saja. Nah, ini adalah cuplikan dalam atlas kitab Al-Quran tentang perang Khandaq. Berarti keberadaan huruf alif, dununa, ada alifnya. Dununa, maksudnya apa ada alifnya? Bermaksud lamanya dan besarnya prasangka yang mereka arahkan kepada Allah, besarnya keraguan orang munafik terhadap janji Allah, besarnya keyakinan orang beriman terhadap janji Allah. Jadi di Madinah itu berkumpul banyak orang. Jadi karena Madinah dikepung. Dalam Madinah, apakah Islam semua? Enggak, bercampur. Ada yang beriman, ada yang munafik, ada yang tidak beriman, ada yang murni orangnya Yahudi, ada yang pura-pura Islam padahal masih Yahudi, ada yang sudah Islam, ibaratnya Islam murni. Nah, yang Islam murni itu besar keyakinannya, yakin Allah pasti nolong kita. Innamal usri yusron, tak yakin Allah nolong kita. Bagi orang munafik yang imannya setengah-setengah, ragu, masa Allah nggak nolong kita ya, ragu, gitu contohnya. Jadi ingat bahwa ziyadatul alifi tadulu ala umurin adimatin. Ketambahan huruf alif itu suatu urusan yang besar, termasuk prasangka yang besar. Makanya dengan ditambahkan alif, ketika dibaca berhenti, dununa. Nah, panjang kayak tobi, dununa. Coba lebih lama lagi, dununa. Dilamakan. Dununa. Kaidahnya adalah kalau ada isim depannya alif lam, boleh ada alif. Nah, Allah tambahkan alif supaya tenggang waktu lama dalam bacaan. Ya, masih ingat logo seperti ini ya? Ada kajiannya tentang tenggang waktu dalam bacaan. Dengan dibaca lebih lama supaya lebih perhatian lagi dalam kalimatnya itu. Dununa. Apa nanya panjang? Karena mereka berlama-lama dalam prasangka, berlama-lama dalam prasangka suudzon kepada Allah. Kalau orang beriman yang yakin, berlama-lama dalam yakinnya kepada Allah. Nah, mereka yang orang munafik, prasangkanya buruk, lama prasangkanya kepada Allah. Ini. Jadi lamanya bacaan menggambarkan lamanya berprasangka itu. Zununa, nanya panjang ya. Panjangnya 2 kali lipat dari bacaan biasa, berarti 2 kali lipat prasangka mereka besarnya kepada Allah. Ini hikmahnya ketambahan huruf alif. Setelah lagi mendekati terakhir. Ustaz, cepet amat ini kopinya mau habis nih. Nah, silakan isi ulang kopinya ya. Distribut, lagi selesai kok, tenang aja. Itu di jendela itu bagian juru kunci udah ngasih kode, Ustaz, ini kuncinya bawa ini. Kapan saya nutup kelasnya? Bentar lagi, tenang aja. Bunyi aslinya wa mahum mu'minina aslinya. Ini kaidah ilmualat tingkatan paket 8. Karena paket 8 membahas tentang masalah mubtada khobar, tentang masalah isim kana khobar kana, isim ma khobar ma. Yang merasa di ruangan ini karena sifatnya kuliah umum bercampur yang masuk kelas, ada anggota paket 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan ke atas. Yang merasa anggota paket 8 selalu tahu ini. Ya tahu ya bahwa ada isim ma, ada khobar ma. Sama di sini aslinya wa mahum dan tidaklah mereka mukminina. Ini khobarnya sebetulnya. Oleh Allah rubah menjadi bi pakai bi mukminina. Wa mahum dan tidaklah mereka mukminina contohnya ya. Jadi Allah buat kalimatnya ini menjadi kabar mengkabari ibaratnya. Aslinya nggak pakai bi, cukup mukminnya sudah jelas, sudah paham dalam tingkatan paket 8 sudah paham dan tidaklah mereka orang-orang beriman.
Oleh Allah tambah bi. Meskipun adanya bi nggak punya arti di sini. Ditambahkan tuktabu latun toku. Ya. Dan di dalam mereka orang-orang yang beriman. Arti sama, cuma beda tulisan. Yang atas tulisan aslinya, yang bawah ada huruf tambahan bi. Ini namanya ma'ani. Tadi yang mabani, sekarang ma'ani. Apa ma'ani? Bi aslinya punya kata, punya arti dengan atau kepada dan sebagainya. Tapi ketika masuk dalam rangkaian kalimat ini, bi nggak punya arti. Nah, kenapa Allah masukkan? Kita buka tampilan berikutnya. Ini adalah Al-Baqarah ayat 8. Materi tarjim Quran tingkatan paket 1. Ayo, yang merasa yang masuk ruang kelas ini, materi paket 1, insya Allah sudah paham, sudah pernah familiar. File ini saya tampilkan di kelas paket 1 beserta ciri-cirinya. yakni tingkatan paket 1 belajar tarjim Quran kata demi kata. Masih punya misi mengoleksi kosakata sebagai modal untuk masuk ke paket 2. Ya. Karena barang siapa paket 1 lancar kosakatanya, maka mengartikan juz 2 menjadi ringan. Kenapa? Karena menguasai paket 1. Ada kode-kode penulisan. Warna hitam kata sudah kenal, warna merah kata baru dikenal. Karena ini Al-Baqarah ayat 8, An-Nasi di Al-Baqarah ayat 1 sampai 7 belum pernah menemukan An-Nasi, makanya warna merah. Saya baca berkata ya. Wa minan nasi, dan dari sebagian manusia, man orang yang, lengkapnya ada orang yang, yaqulu dia berkata, cirinya dia berawalan ya, warna merah ciri pelaku. Amanna kami beriman, cirinya kami akhirnya na. Kalau tulisan amanna aslinya nunnya double, aman ditambah na. Amanna ini tingkatan catatan paket 1 ya. Ini tingkatan pemahaman nalar paket 1. Amanna billahi kami beriman kepada Allah. Wabil yaumil akhir dan kepada hari akhir. Dua-duanya bi diartikan kepada. Kenapa enggak boleh dirikan dengan? Jawabannya adalah karena kata kerja amana yu'minu punya kata sandang berbunyi bi. Yeah. Kalau bi sendiri berkata artinya dengan, contohnya bismillahi dengan nama Allah. Kenapa bil dengan ya? Karena enggak ada fi'il kata kerja amana yu'minu sebelumnya. Nah, karena diawali kata kerja amana yu'minu maka biarnya kepada. Billahi kepada Allah. Jadi bukan dengan Allah ya, tapi kepada Allah. Wah, kenapa nggak pakai ilah? Ilah kan kepada bima unzila ilaika. Karena ilah itu bukan kata sandangnya amanah masalahnya. Catat ya. Jadi meskipun pakai bi, terjemahnya kayak ilah, kayak kepada. Ilah Allah. Billahi bil yaumi, dua-duanya kepada. Wa mahum. Nah, dalam tingkatan catatan ilmu alat paket 1, ma ini artinya tidaklah. Arti aslinya apa yang? Nah, berubah menjadi tidaklah gara-gara. Ada sebabnya, gara-gara ada lafadz bi. Makanya ada catatan di pojok kiri bawah. Ma diartikan tidaklah. Sama dengan lam alif la. Kenapa berubah artinya? Karena ada lafadz bi. Nah, bi yang nempel pada lafadz mu'minina. Bi di sini tidak perlu diartikan. Karena sebagai ciri untuk lafadz ma yang berubah artinya tidaklah. Ini tingkatan ilmu paket 1 loh ya. Paket 1. Nah, apa mukminin artinya? Orang-orang yang beriman. Ini contoh ya. Ma artinya tidaklah. Sedangkan bi enggak diartikan. Kalau tingkatan paket 1 jawabnya, kenapa bi enggak diartikan? Karena Ustaz, karena sebagai ciri, sebagai tanda bahwa ma tadi artinya tidaklah. Lah kalau bi-nya dihapus, maka ma balik normal artinya apa yang? Kalau ada bi, maka ma tidaklah. Itu jawaban tingkatan paket 1. Karena kita kajiannya tematik ya. Tematik ulumul Quran paket 8, bukan gitu jawabannya. Kalau paket 8, bi di sini bukan sebagai tanda bagi ma, bukan. Kalau tingkatan paket 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 9 itu digunakan oleh ustadznya bahwa bi ini sebagai tanda bagi lafadz ma. Karena ada bi maka ma artinya tidaklah. Itu tingkatan paket 1 sampai paket 9 ilmunya. Nah, kalau kita belajar lebih tinggi lagi ke paket 10 akan mengetahui hakikatnya. Ini sebenarnya
bukan karena untuk ma, maksudnya adanya bi, hakikatnya bukan kepada ma sebetulnya. Kepada apa dong? Kita buka catatan berikutnya. Saya baca artinya lengkap. Wa minan nasi, dan dari sebagian manusia, man, ada orang yang yakulu, dia berkata, amana billahi, kami beriman kepada Allah, wa bil yaumil akhir, dan kepada hari akhir. Titik. Ini ucapan orang-orang yang tadi pura-pura beriman. Allah menyangkal wa mahum bimu'minina, dan tidaklah mereka orang-orang yang beriman. Ayat nomor 8 Al-Baqarah sampai ayat 16 Al-Baqarah itu profilnya membahas tentang orang-orang yang pura-pura beriman. Dan terkutip tentang orang munafik maksudnya. Nah, orang-orang munafik di Madinah punya misi, yakni apa? Pengen diakui keislamannya, padahal belum Islam. Jadi mereka yukhadi'una. Apa yukhadi'una? Menipu. Yukhadi'una Allah waladina amanu. Karena niatnya mengaku beriman itu niatnya menipu, malah mengolah kata-kata. Maka dia mengolah kata-kata bagaimana supaya meyakinkan orang. Jadi di Madinah banyak kasus orang Yahudi pura-pura Islam itu banyak. Banyak. Karena apa? Karena begitu gampangnya cara masuk Islam. Baca syahadat, sah, sudah selesai. Mengenai sholatnya tidaknya, urusan masing-masing. Masing-masing. Depan umum bisa pura-pura sholat, padahal nggak suka misalnya. Nih, jadi ketika membaca syahadat sudah sah Islamnya. Makanya di Madinah banyak orang Yahudi pura-pura Islam, dalam kurung sebutannya munafik. Nah, karena pura-pura beriman, maka mengolah kata-kata supaya meyakinkan. Nah, pengakuan beriman, fi'il beriman, kata kerja beriman, itu kata sandarnya pakai bi, amanah billahi. Jadi, kalau mereka ngaku beriman, itu mengucapkan bi-nya itu 2 kali. Ya masih ingat? Dalam kaidah, huruf-huruf huruf kata sandang, di file yang lain di YouTube-nya silakan buka lagi, bahwa ini berlaku 30 juz ya. Kalau nemu kata-kata beriman misalnya yuk minuna, amanu, amanah. Kalau setelah kata-kata yuk minuna, amanah, beriman itu ada kata bi-nya cuma 1 kali, berarti mereka yang berbuat beriman itu beriman yang sebenarnya. Contohnya misalnya huruf B dalam pengakuannya untuk menipu. Seakan-akan mereka berkata, kami beriman benar-benar kepada Allah, wabila dan benar-benar kepada hari akhir. Maka Allah menyangkalnya, wahai orang Islam, orang Yahudi yang ngakunya benar-benar beriman, itu hakikatnya tidaklah mereka benar-benar orang yang beriman. Ini hikmahnya. Jadi para mufasir memberikan keterangan bahwa di sini salah satu hikmahnya ditambahkan, bermaksud bahwa Allah menyangkal tentang ketidakbenaran mereka dalam benar-benar berimannya itu. Nah, karena mereka niatnya yukhadi'unallaha walladzina amanu. Namanya orang ketika niat menipu pasti mengolah kata-kata supaya meyakinkan. Nah ini, meyakinkan sebenarnya. Ini contohnya. Jadi mulai sekarang kalau mau kata-kata beriman kok binya 2 kali, maka tema ayatnya pasti membahas orang yang tidak benar-benar beriman. Tapi kalau kata-kata binya 1 kali, maka membahas tentang orang yang benar-benar berimannya itu. Nah, karena mereka di sini tentang orang munafik menyalahgunakan lafaz bi, maka Allah memakai bi juga untuk menyangkal bahwa bi-nya versi orang munafik itu bukan bi yang sebenarnya. Bukan bi yang sebenarnya. Mereka ngaku kami beriman benar-benar kepada Allah dan benar-benar pada hari akhir. Allah menyangkal tidaklah mereka itu benar-benar orang-orang beriman. Ini hikmah dari bi. Jadi di satu sisi secara ilmu kaidah paket 1, bi sebagai ciri untuk ma artinya tidaklah. Benar memang. Yang kedua, bi juga fungsi sebagai menyangkal bahwa kedua-duanya bi sebelumnya diucapkan itu adalah bukan bi yang sebenarnya, bukan bi yang dari hati pengakuan berimannya, tapi bi yang dari nafsu yang pura-pura beriman, padahal hatinya belum beriman. Jadi bi yang tidak murni maksudnya. Nih, jadi Allah mendatangkan bi mu'minina untuk menyangkal kedua bi yang telah diucapkan oleh orang-orang munafik tersebut. Berikutnya. Terakhir, fabi rahmatin minallahi, fabima rahmatin minallahi. Kalau berkata maka dengan rahmat Allah
maka dengan rahmat dari Allah. Ada ma, fabima rahmatin minallahi, maka dengan rahmat dari Allah. Sama artinya. Meskipun ketambahan lafadz ma, sama artinya. Contoh, fabima rahmatin minallahi, maka dengan rahmat Allah lah, dari Allah lah Muhammad, lintalahum, kamu bisa berlemah lembut pada mereka. Walau kunta fadon, dan jikalau kamu adalah fadon, bersifat keras, walidol kolbi, kok berkata itu tebalnya hati, arti berkata tebalnya hati, arti bebasnya apa ya, di sini diartikan berhati kasar. Lan faddu, kok berkata alifnya kasro, lain faddu, niscaya mereka menjauhkan diri min haulika, dari sekelilingmu, dari sekitarmu. Huruf ma di sini namanya huruf tambahan. Nah, kenapa ditambahkan? Hikmahnya bahwa ini bermaksud kesinambungan. Fabima rahmatin, maka rahmat Allah itu bersinambungan terus menerus diberikan kepada Muhammad di sini. Jadi huruf ma bermaksud kesinambungan rahmat Allah yang diberi kepada Rasul. Jika nggak ada ma, maka berbunyi fabi rahmatin. Kalau berbunyi fabi rahmatin, seakan-akan Rasul itu mendapat rahmat hanya sesekali. Besok dapat, sekarang enggak. Ya. Besok dapat, sekarang enggak. Sekarang dapat, besok tidak. Ini kalau nggak pakai ma. Jadi birahmatin, maka seakan-akan Allah, Rasul itu dengan rahmat Allah, Rasul bisa berbuat lemah lembut. Itu sewaktu saja lemah lembutnya. Kapan-kapan nggak bisa lemah lembut. Ini hikmahnya. Kalau pakai ma, maka bermaksud bahwa Rasul senantiasa mendapat rahmat. Ya, Rasul maksumun, terjaga, terpelihara dari potensi buruk kayak manusia-manusia yang lainnya. Ini adanya ma di sini meskipun nggak punya arti bermaksud kesinambungan rahmat yang Allah berikan Rasul Muhammad itu nggak putus-putus, terus menerus, nggak pernah henti. Termasuk ketika dalam adegan kisah ini. Ini ayatnya turun di perjalanan OTW dari Rasul dari Uhud menuju Madinah, Yasrib. Jadi bubaran perang, Rasul ditinggal para sahabat, tinggal beberapa orang saja. Nah, Rasul ketika berpotensi sifat manusiawi muncul, ingin memarahi para pasukannya yang lari dari perang itu, maka Allah meredam. Allah ngirim Jibril meredam Rasul dengan ayat ini, wahai Muhammad, fabima rahmatin minallahi lintalahum. Ini ayatnya turun di Madinah, perjalanan OTW dari Uhud menuju Yasrib. Rasul diredam supaya sifat-sifat manusiawi nggak dominan muncul, supaya muncul sifat-sifat rubbani, yakni apa? Ajaran ketuhanan, memperlihatkan rasa sabarnya, rasa ridhonya, rasa pengampunnya, rasa pemaafnya kepada para sahabat yang lari dari medan perang. Fabima, ini nggak punya arti, berhuruf tambahan yang tidak punya arti. Kemudian ini pesan dari saya ya, sekedar pengetahuan singkat. Kalau di rumah kita punya Al-Quran cetakan lama, yang kertasnya agak tipis, kemudian tintanya hitam yang tebal-tebal itu, cetakan lama, itu pernah saya temukan, tapi saya lupa penerbitnya. Saya pernah menemukan lafadz lan fadhu itu ketambahan alif. Jadi setelah lama alif ada alif lagi. Nah, contoh di bawah ini ada alif lagi, lan fadhu. Meskipun cara bacanya sama, dibaca wasol lan fadhu. Tapi kalau ketambahan alif lagi, maka berubah total pemahamannya, merusak ayatnya, merusak kalimatnya, merusak pemahamannya. Contoh saya artikan. Lan faddu min haulika, la ini niscaya, ya. Ada yang merasa anggota paket 4 tentang syarat dan jawab, tahu jawabannya ya. Lau ini huruf jawab, lau. Jikalau titik-titik niscaya, la ini jawabannya. Karena la pendek itu niscaya namanya huruf jawab. La infadu, alif miring, miliknya infadu, miliknya nun. Karena fiilnya infadu. La infadu, karena la infadu ditulis nyambung, maka jadi lam alif. La infadu, la itu niscaya atau sungguh, infadu mereka menjauhkan diri dari sekitar wahai Muhammad. Ini arti kasarnya, wahai Muhammad, jika engkau itu engkau berwatak keras, hatimu kasar, niscaya para sahabatmu akan menjauhkan diri dari sekelilingmu. Inilah kalau nggak pakai alif.
Ternyata siapa yang nemu Quran ada lam alif, ada alif lagi. Nah, kalau ada alif lagi, maka dikhawatirkan artinya berubah. La itu tidaklah. Jadi berbegini, wahai Muhammad, jika engkau itu berwatak keras, berarti kasar, tidaklah mereka menjauhkan diri dari dirimu. Ini ya, tidaklah. Ini tadi ini. Nah, pesan saya, silakan di rumah kita masing-masing cari Quran cetakan lama. Yang tertipis tebal-tebal itu Ali Imran 159. Kalau nemu tulisan lan fadu ketaban alif, silakan alifnya dihapus agar tidak merusak pemahaman ayatnya. Ini dihapus ini. Karena pernah saya menemukan. Maaf ya, seingat saya dulu cetakan di Ponegoro Semarang dulu ingat saya itu. Ada itu penerbitnya. Ya, mungkin apa kelewatan ketika ditasheh, dikoreksi atau diedit oleh editornya, kelewatan alifnya belum dihapus. Ini saya ingin kembali, kalau nemu Quran ya ada tambahan alif di sini segera dihilangkan karena ketika dia dengan perkata merusak kalimatnya. Nih. Ali Imran 159. Sekarang kesimpulannya. Karena ini seri kedua, simpulan kedua. Sebagaimana kaidah pada seri pertama, ziyadatul mabni tadul al ziyadatil makna. Penambahan bina atau model menunjukkan adanya penambahan makna, kekuatan lafaz karena kuatnya makna. Jadi adanya huruf-huruf tambahan, contohnya alif. Contohnya alif. Alif itu hal yang besar, hal yang besar. Sama di sini. Dari ilustrasi saya buatkan air dalam gelas ini, air dalam gelas. Jadi mari kita itu tetap ya seperti air. Ada unsur airnya. Kita lahirnya seperti Nabi Adam ya, Adam dari surga. Kampung kita itu di surga. Makanya di Al-Quran surga identik air. Tajri min tahtiha, tajrim dari air bersumber dari surga ibaratnya. Adam berwujud air ibaratnya. Allah alirkan ke bumi dan diharapkan aliran Adam balik mengalir ke surga lagi. Sama kita. Jadi kita di dunia, mari kita menjaga unsur air begitu tetap ada. Tetap ada. Jangan sampai unsur air apa Pak? Air apa? Air spiritual. Air spiritual. Contoh misalnya ya, bangun pagi ada orang non muslim, bangun pagi dia nyiram muka, dia nyuci tangan. Nah, karena niatnya itu bersih-bersih, maka airnya air biasa. Sedangkan orang Islam bangun pagi-pagi dia nyiram muka, cuci tangan. Karena niatnya berwudu, maka airnya air spiritual. Nah ini ya, sama-sama pancuran dari keran. Tapi niatnya beda. Niatnya apa? Anda masuk air. Niatnya apa? Anda masuk pakai air. Kalau niatnya berwudu, maka airnya spiritual statusnya. Kalau niatnya biasa, maka air biasa. Nah, barang siapa ada wudunya, ibaratnya berwudu, maka ada unsur air spiritual di dirinya itu. Nah, diharapkan bekas air wudu kita itu membekas di hati. Bekas di hati. Jadi misalnya ketika diajak orang, yuk kita mencuri. Enggak, saya enggak mau. Saya khawatir. Saya barusan wudhu, barusan sholat. Meskipun sholat sudah selesai, saya pengen bekas air wudhu saya masih meresap di hati saya. Ya, tetap ada unsur airnya. Saya nggak pengen mencurikan perbuatan dosa. Dosa kan identik neraka. Neraka kan api. Saya khawatir hati saya sudah basah oleh hari ini menjadi kering gara-gara didekati api neraka itu. Nah, mari kita tetap mempertahankan unsur airnya. Ya, ini apa sifatnya air? Mengalir ke bawah. Suka rasa rendah hati. Peduli kepada yang lemah. Yang kedua, apa bentuknya air? Mengikuti tempatnya. Ya, ini rasa ridho di tempat Allah kepada kondisi apapun. Jadi pasien ridho menjalaninya. Jadi orang kuat ridho dalam keadilannya itu. Jadi orang berlimpah harta ridho dengan syukurnya itu. Apa warnanya air? Jernih, rasa ikhlas, bening, tembus ya. Jadi ketika orang jatuh saya tolong. Diharapkan untuk menolong, lihat Allah langsung, bukan melihat saya karena ikhlas ketika menolongnya. Apa kekuatan air? Mengalahkan api, rasa antipati terhadap setan. Oh berarti
Mari kita menghindari perbuatan yang berpotensi api neraka. Karena api neraka itu bisa membuat air kita jadi kering. Dari unsur air kita jadi kering gara-gara sering bersentuhan dengan hal-hal yang berbau panas-panas itu yang bisa menyerap air dengan segera. Apa kelemahannya air? Yakni rasa diam. Mari dihindarkan diam kita itu ya. Jadi jangan banyak diam. Kenapa? Diam itu ibarat air sungai, ketika diam itu ngetemnya binatang buas, ular, buaya, ngetem di situ. Kalau kita tuh diam, bengong, nggak ingat Allah, maka muncul pikiran-pikiran buas, nyakiti orang, dolimi orang, nyelakai orang, muncul pikiran buas, muncul sifat kebinatangannya. Ini kelemahannya air itu kalau diam, makanya jangan sampai kita diam. Jadi dalam kesendirian sekalipun menyibukkan diri supaya airnya tetap mengalir, tetap jernih, tetap bening. Jika unsur air dalam diri manusia difungsikan dengan baik, ini apa? Ikhlas berbuatnya, peduli pada yang lemah, kemudian tempat yang mengikuti wadahnya, maka Allah menambahkan air lagi kepadanya agar benda sekitarnya merasakan juga kecipratan, ya, limpahannya. Jadi air yang setengah gelas ini Allah tambahkan lagi. Kalau tetap bening, tetap jernih, tetap tembus dipandang. Apa tembus jernih itu? Ikhlas artinya bening. Nggak ada muatan apapun ketika berkebaikan. Nggak ada modus, ya. Nggak ada settingan, murni apa adanya. Ini contohnya. Dan yang terakhir, ada kalimat hikmah tepatnya di Al-Quran. Kemudian dari surat Ar-Ra'd ayat 4. Yusqa bima'in wahidin, ini ayat Allah ini ya. Tapi mengandung hikmah ayatnya. Yusqa bima'in wahidin wa nufassilu ba'doa ala ba'din fil ukuli. Disiram dengan satu macam air dan kami lebihkan sebagiannya atas bagian lain dalam hal rasa makanannya. Jadi ada gelas, airnya penuh. Ada gelas, ada sedikit airnya. Ada gelas, airnya sekian. Ada gelas, airnya sedikit. Ada gelas, airnya sedikit lagi. Ini perumpamaan. Perumpamaan motivasi orang yang contohnya berpuasa. Orang contohnya ibadah sholat. Orang contohnya berhaji. Orang contohnya membaca Quran. Orang contohnya berkebaikan. Jadi sama dalam hal amalan. Tapi tak sama dalam hal cita-cita. Sahabat cita-citanya tinggi. Apa tingginya itu? Pengen bertemu Allah. Pengen nemui Allah. Nggak pengen surganya, pengen Allahnya. Tinggi sekali itu. Maka Allah siramkan tinggi. Penuh. Barang siapa cita-citanya itu sebatas itu. Allah berikan segitu. Ini contohnya. Oh, berarti kita itu sama dalam hal amalan. Sholat kita sama. Puasa sama. Berzakatnya sama amalannya. Baca Quran sama, tapi beda tingkat derajat iman kita itu. Makanya oleh Allah, airnya dalam gelas Allah bedakan. Airnya sama, sama-sama rahmatnya. Ada dibedakan, ada yang penuh, ada yang tidak penuh. Mari kita itu, dalam menyatakan hidup kita, mari menjadi air tetap ada, unsur tetap ada, supaya pas kita meninggal dalam kondisi masih ada unsur basahnya. Nah, apa bahasanya? Imannya maksudnya. Ketika nyebrang neraka, tidak terbakar. Kenapa? Karena neraka tidak bisa membakar sesuatu yang basah. Ini singkat materi dari saya. Dalam pertemuan kali ini, sebelum diakhiri dalam materi kali ini, akan saya bacakan dulu beberapa hal yang ditanyakan oleh Bapak sekalian di layarnya langsung. Ini karena asistennya tidak hadir ya. Saya wakil langsung yang bacanya. Bentar ya. Yang pertama, saya baca dulu dari pertanyaannya di layarnya. Hari ini kita banyak kendala. Ustadz, kenapa ya tadi lafaz lakinna surat Al-Kahfi surat Al-Kahfi al-38 bukan al-insan. Oh iya. Iya, benar. Jadi ada dan ya, dan Al-Kahfi dalam insan. Nanti bisa kita koreksi lagi dalam catatan file PDF. Bisa kirim di grupnya masing-masing. Bisa dibetulkan apa namanya. Berikutnya lagi, bentar ya. Ustadz, kalau yatsluwa itu maknanya bagaimana yatsluwa?
itu dibaca wasol ya. Yatslu kalau berkata dia membaca. Kalau dibaca misalnya yatsluwal kitaba, dia membaca kitab. Boleh dibasokan yatsluwa misalnya loh ya. An pakai an yatsluwa gitu kalau pakai an. Itu ilmalah tingkatan pakai 7 namanya i'rabul Quran ya. Gara-gara ada an maka yatsluwa. Ini. Jadi wawnya bisa fathah, berbunyi fathah, langsung nggak ada alif loh ya, tetap fathah yatsluwa. Karena didahului an, misalnya an, kalau perkataan yatsluwa. Kalaupun ada alif, karena ada an tetap yatsluwa. Jadi kalau nggak ada an, maka bacanya yatslu, tidak pakai yatsluwa. Wawunya tetap sukun kalau nggak didahului an. Apa an? Sekiranya atau apa ya, supaya atau untuk contohnya. Berikutnya lagi, saya baca lagi. Ustadz, pada surat At-Tolak ayat 2 dari Quran digital, saya perhatikan selalu harokatnya dibuat horizontal, padahal di Al-Quran katakan selalu vertikal. Karena panjang 2 harokat sehingga tidak sulit mengajarkannya. Bagaimana caranya Ustadz? Ya ini ya salahnya kita berarti. Kenapa ketika mengajarkan kalau pakai Quran digital ya maksudnya, Quran di Android, ingat bahwa aplikasi yang ada Qurannya itu beda apa ya, beda penyusunnya, beda pengarangnya, beda pembuatnya. Ada membuatnya aplikasi itu apa ya, berkiblat ke Quran Madinah persis, ada yang tidak, ketikan manual maksudnya, ketikan manual, dan memang mungkin keterbatasan apa ya menunya dalam ketikan itu, maka ketika nulis kasroh nggak bisa di bawah huruf, tetap di atas contohnya. Nah, mari kita kalau niatnya mengajarkan pada orang lain, mari milih ayat yang harokatnya tetap di bawah huruf supaya tidak salah paham. Yang belum familiar dengan Quran Android supaya nggak bingung ya. Karena tidak semua aplikasi itu tulisannya kayak Quran Madinah, maka silakan dihindarkan. Memilih aplikasi yang barangkali harokatnya membingungkan. Satu lagi saya bacakan lagi, bentar ya. Ustadz, apakah huruf tambahan ini hanya berlaku dalam Al-Quran? Apakah dalam bahasa Arab biasa dipakai juga? Benar. Jadi huruf tambahan ini adanya di Al-Quran. Dalam bahasa Arab tidak ada. Contohnya yatslu, yada'u. Dalam bahasa Arab akhirnya wawu sukun. Yada'u. Nggak ada pakai alif. Adanya hanya di Al-Quran saja. Benar. Itu namanya uslub. Apa uslub? Quran punya gaya bahasa. Gaya bahasa yang beda dengan gaya bahasa Arab pada umumnya. Bentar ya. Saya dulu baca pertanyaannya. Ustadz, yang 7 kata yang dibaca pendek, walau ada alifnya, bila dibaca panjang, apakah artinya menjadi berbeda? Tidak merubah arti. Hanya salah dalam hal bacaan, tapi tidak salah arti. Contoh misalnya ya, saya baca kata-kata anak, yang ada alifnya, saya baca panjang anak, dengan saya baca pendek anak, nggak merubah arti. Hanya salah dalam hal bacaan, suara melafazkannya, tidak salah dalam hal artinya. Ya kayak kita baca him sama hum. Misalnya ada kata-kata alaihim, saya keliru baca alaihum, nggak pengaruh arti. Alaihim atas mereka, alaihum sama atas mereka, karena kebetulan him artinya sama dengan hum. Nah, ini contoh ya. Jadi tidak semua kata kalau dibaca panjang pendek salah, merubah arti. Nggak semua kata. Bila dulu kata apa, lafaz apa, bila dulu. Ya. Berikutnya, maaf ya, berikutnya saya baca lagi. Oh, nggak ada. Sebelum diakhiri, beri kesempatan 1 orang atau 2 orang untuk bertanya langsung dalam materi kali ini. Kalau bertanya, silakan mikrofonnya diklik. Siapa pengen duluan? Ada bertanya? Pak Waskito dari Malang bertanya, benar? Ya, jadi ya, silakan. Dari Malang, Pak Waskito, silakan. Kalau bentuk-bentuk bacaan itu ada yang mengatakan waduha itu waduhi itu gimana, Ustaz? Iya, benar. Ini namanya pertanyaan tingkat tinggi ya. Kenapa tingkat tinggi? Karena mungkin Pak Waskito ketika bertanya berada di lantai 10 apartemen ya, benar ya. Di apartemen lantai 10 ya pertanyaannya, maka tingkat tinggi ini ya. Ya. Jadi wadduha akhirnya alif maksuro dibaca wadduha. Itu tinjauannya ilmu kiroat ya, ilmu kiroat ya. Sebagaimana la ta'munna ya, ilmu kiroat ya. Wadduha ilmu kiroat tinjauannya.
tidak merusak arti. Kalaupun saya baca perkata aslinya wadduha, tidak merusak arti dengan wadduhe, tidak merusak arti. Jadi para qori kita itu melakukan suatu lafaz, niatnya seni ya, seni baca. Tidak bermaksud niat merubah Al-Qur'annya, hanya seni baca. Jadi ada suatu ayat yang harusnya panjang dibaca pendek. Harusnya pendek baca panjang, itu para qori boleh. Kenapa boleh? Karena bacanya pakai ilmu, ada pakemnya. Jadi ada suatu ayat lagu ini cocok, enggak cocok lagu ini, ada seperti itu. Silakan tanya ahlinya ya, karena saya bukan qori, saya nggak tahu nama bacanya apa, saya nggak tahu ya. Apakah lagunya Nahawan atau Ros, saya nggak tahu namanya. Silakan tanya ahlinya. Jadi yang merasa pelajari wadduha, wadduhe, berbunyi kaya itu tinjauannya ilmu qiraat dan sebatas seni baca, sebagaimana tidak bermaksud merubah artinya. Satu lagi, silakan diklik mikrofonnya. Yang bertanya satu lagi terakhir. Siapa ya, namanya? Taufik, Ustaz. Pak Taufik Hidayat. Iya, Pak Ustaz. Ya, silakan. Waktu ada yang baca Fatihah, iya karena berdua, iya karena sta'inu, langsung tuh gimana Pak Ustaz? Ya benar. Jadi di Al-Fatihah kalau dibaca per ayat, misalnya iya karena budu, iya karena sta'in, ta'in, berhenti nunnya sukun ta'in. Kalau merasa nafasnya panjang dan ingin disambung, silakan boleh. Nasta'inu bina. Kenapa nuh? Ya karena ketika dibaca wasol, tulisan ihdina alifnya dilewati. Ya. Makanya di keluar Madinah di Al-Fatihah ihdina alifnya ada kodenya kode huruf short pendek. Ya, itu alif wasol. Kalau perkata ihdina, kalau dibaca wasol nuhdina. Benar ya. Tidak apa-apa, tidak merusak arti. Iya, jadi iya karena butuh, iya karena stain nuhdina boleh. Nuhdina boleh. Dibaca berhenti nasta'in, kalau dibaca sambung nuhdina juga berhenti. Maaf ya. Hal yang tadi saya bertanya, boleh disambung bertanyanya di grup kita masing-masing. Insya Allah saya jawab. Dulu dari saya hari ini, soalnya kita jumpa lagi pada mendatang. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Mohon maaf ya, tadi banyak kendala hari ini ya. Banyak kendala, jadi kita nggak maksimal belajarnya. Ya, Pak. Sabar nunggu kiriman file PDF-nya dan juga file rekamannya di grupnya masing-masing. Ya, terima kasih Karena Ustaz. juru kuncinya sudah ngasih kode pada saya. Ustaz, ini kuncinya saya bawa ini.